Hai semuanya, nama saya Andi adalah Kartika Maharani dengan NIM 250701501049. Pada video ini, saya akan mempresentasikan analisis lifespan development saya sendiri, menelusuri perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga usia 12 tahun. Proses mengeksplorasi riwayat perkembangan saya sendiri ini sangat menarik dan membuka banyak insight tentang bagaimana saya menjadi seperti sekarang. Yuk, mari mulai perjalanan ini. Untuk mengumpulkan data tentang perkembangan saya melakukan wawancara mendalam dengan ibu saya pada tanggal 20 November tahun 2025 dan wawancara tambahan dengan ayah. Saya juga menelusuri dokumentasi keluarga seperti foto-foto dari bayi hingga SD. Proses ini sangat nostalgik dan memberikan banyak informasi yang bahkan saya sendiri tidak ingat atau tidak pernah tahu sebelumnya. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua dengan usia ibu saya itu 32 tahun. Pada masa kehamilan, ibu mengalami hipertensi dan plasenta previa, yaitu kondisi ketika ari-ari menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Dari sisi nutrisi, ibu menjalani pola makan yang lebih terkontrol. Ibu mengurangi garam, menjaga asupan buah, dan mengatur jumlah karbohidrat. Secara emosional, ibu mengalami kekhawatiran terkait risiko kehamilan, namun tetap memiliki akses layanan kesehatan yang cukup, sehingga dapat membantu menjaga kesejahteraan ibu dan janin. Faktor risiko utama pada prenatal ini berasal dari hipertensi dan plasenta previa. Saya lahir pada usia 8 bulan 2 minggu. Sehingga termasuk kategori prematur ringan. Proses persalinan dilakukan melalui operasi sesar yang umumnya dilakukan pada kasus plasenta previa untuk menghindari pendaharan berbahaya. Saat lahir, kondisi saya cukup baik, berat badan 2,7 kg dan panjang 54 cm. Ibu berada dalam keadaan sehat setelah melahirkan, sehingga proses pemulihan pasca persalinan berlangsung tanpa komplikasi berarti. Faktor prenatal yang mungkin memengaruhi perkembangan saya adalah plasenta previa yang berpotensi mengganggu suplai oksigen atau nutrisi pada beberapa fase perkembangan, serta kelahiran prematur yaitu 8 bulan 2 minggu dapat memengaruhi perkembangan awal dan daya tahan tubuh. Menurut teratologi, faktor-faktor seperti hipertensi, stres ibu, dan gangguan plasenta termasuk teratogen tidak langsung karena memengaruhi lingkungan intrauterin tempat janin berkembang. Dampaknya sangat dipengaruhi oleh waktu terjadinya selama kehamilan, tingkat keparahan kondisi, dan perbedaan daya tahan masing-masing janin. Dalam tahapan perkembangan prenatal, mulai dari fase germinal, embrionik, hingga fetal, fungsi plasenta dan aliran darah sangat penting, terutama pada trimester awal dan pertengahan ketika organ-organ mulai tumbuh. Pada trimester akhir, kondisi seperti hipertensi dapat menghambat kenaikan berat badan janin dan mengganggu maturasi sistem saraf. Jika bayi lahir sedikit prematur, beberapa proses pematangan otak dan paru-paru kemudian dilanjutkan setelah lahir melalui stimulus dan pengalaman lingkungan. Secara keseluruhan, pengalaman prenatal menjadi fondasi biologis pertama bagi perkembangan anak. Kondisi seperti suplai oksigen yang kurang optimal atau kelahiran prematur dapat memengaruhi perkembangan motorik, kognitif, dan kesehatan fisik pada masa awal. Namun, faktor protektif seperti nutrisi ibu yang cukup, pemeriksaan kesehatan yang rutin, serta kondisi bayi yang stabil saat lahir dapat membantu mengurangi dampak risiko tersebut, sehingga tetap memberikan dasar perkembangan yang baik untuk tahap selanjutnya. Sejak lahir, pertumbuhan saya tergolong normal. Saya lahir dengan panjang 54 cm dan berat 2,7 kg. Kemudian mengalami perkembangan fisik yang konsisten di setiap usia. Dalam aspek motorik, milestone saya sesuai rentang perkembangan tipikal. Saya mulai tengkurap pada 4 bulan, duduk pada 6 bulan, merangkak pada 8 bulan, berdiri pada 10 bulan, dan berjalan pada 14 bulan, yang menunjukkan maturasi yang baik. Meski demikian, saya tergolong sering sakit pada masa bayi, sehingga aspek kesehatan menjadi salah satu faktor perkembangan yang perlu diperhatikan. Pola tidur saya normal, tetapi pola makan menunjukkan kecenderungan malas makan yang umum terjadi pada beberapa bayi dan dapat dipengaruhi oleh kesehatan. Pada tahap sensor motor, saya belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan. Reaksi saya terhadap benda baru menunjukkan adanya atensi visual yang baik, yaitu saya menatap dan mengikuti pergerakan benda tersebut. Saya juga aktif melakukan eksplorasi sensori motor, misalnya dengan mengguncang, mengetuk, hingga sering memasukkan benda ke mulut. Kemampuan objek permanen saya sudah terlihat saat saya bermain cilukba bersama ibu. Ketika wajah ibu ditutup, saya tetap mencarinya. Eksplorasi lingkungan saya tinggi. Saya menggunakan seluruh tubuh untuk belajar, mulai dari berguling, merangkak, hingga berdiri. Selain itu, kemampuan imitasi juga berkembang baik. Saya menepuk tangan ketika melihat orang dewasa melakukannya dan memberikan pretend play sederhana seperti menelpon dan memberi makan boneka. Semua perilaku ini menjadi bukti bahwa aspek kognitif saya berkembang sesuai tahap biasa. Dalam perkembangan bahasa, saya mulai babbling pada usia 4 bulan. Kata pertama saya muncul pada 14 bulan, yaitu papi. Pada usia 1 tahun, kosakata saya masih sedikit, tetapi pada usia 2 tahun, kemampuan saya meningkat signifikan. Saya sudah mampu mengucapkan banyak kata dan membentuk kalimat 2 kata, misalnya, mau susu. Komunikasi awal juga berkembang baik. Saya menggunakan gestur seperti menunjuk atau mengangkat tangan untuk meminta digendong, dan menggunakan intonasi berbeda untuk merengek. Pada perkembangan ini, saya menunjukkan bahwa rasa percaya saya terbentuk dengan baik. Saya mudah tenang ketika digendong pengasuh utama, tersenyum ketika melihat wajah yang dikenali, dan merasa lingkungan aman untuk eksplorasi. Dalam aspek attachment, saya paling dekat dengan ibu. Menariknya, saya tidak mengalami stranger anxiety yang umumnya muncul sekitar usia 6-12 bulan. Namun, saya mengalami separation anxiety pada usia 1 tahun, di mana saya menangis atau rewel ketika ibu keluar dari ruangan. Dari sisi temperamen, saya termasuk kategori easy baby, yaitu mudah diatur, responsif, dan fleksibel dengan rutinitas.
Pengasuh utama saya sejak lahir adalah ibu, dan saya mendapatkan ASI yang mendukung kesehatan imun dan ikatan emosional. Saya tinggal bersama keluarga inti dengan pola interaksi yang hangat, sering mendapatkan stimulasi melalui mainan edukatif. Peristiwa penting terjadi ketika usia saya 1 tahun 8 bulan, yaitu ketika ibu saya mulai bekerja di luar pulau dan saya mulai diasuh oleh nenek. Pada usia dini, pertumbuhan fisik saya menunjukkan pola yang naik turun dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kurva pertumbuhan WHO. Meskipun demikian, secara tampak fisik saya terlihat lebih tinggi dan perkembangan gigi sudah lengkap. Dalam aspek motorik kasar, kemampuan saya berkembang kuat karena saya sudah mampu berlari, melompat, melempar, dan menangkap bola, serta dapat mengendarai sepeda roda 3. Motorik halus juga berkembang, terlihat dari kemampuan memegang alat tulis, bermain masak-masakan, atau memanipulasi benda kecil. Dalam hal kemandirian, saya sudah mulai mampu menjalani toilet training meskipun masih sering ngompol pada malam hari, yang merupakan hal wajar untuk usia ini. Saya dapat makan sendiri meski terkadang masih berantakan. Selain itu, saya sudah mampu memakai baju sendiri. Pada tahap pro-operasional biasa, saya cenderung menganggap orang lain memiliki pemikiran dan perasaan yang sama seperti saya. Contohnya, ketika bermain, saya mengira orang lain tahu alur permainan saya tanpa perlu diberi penjelasan. Pada animisme, saya memperlakukan boneka sebagai anak atau menganggap kotak bisa menjadi mobil yang bisa berjalan, menunjukkan kepercayaan bahwa benda mati memiliki sifat hidup. Saya menunjukkan kemampuan pretend play yang kaya seperti bermain masak-masakan, dokter-dokteran, guru-guruan, hingga menjadikan boneka sebagai anak. Ini menandakan perkembangan simbolik yang kuat. Rasa ingin tahu saya tinggi, terlihat dari kebiasaan bertanya kenapa, apa itu, dan suka membongkar mainan untuk melihat isi atau mekanismenya. Imajinasi saya juga berkembang, misalnya menciptakan cerita tentang monster atau superhero. Pada usia 3-6 tahun, perkembangan bahasa saya meningkat sangat cepat. Kosakata bertambah dari sekitar 200-500 kata pada usia 3 tahun, menjadi 600-1000 kata pada usia 4 tahun, dan mencapai lebih dari 2000 kata pada usia 5-6 tahun. Secara struktur kalimat, saya sudah mampu membuat kalimat 3-4 kata, dan pada usia 3 tahun, saya sudah mampu bilang mama ikut aku main. Kemudian menjadi lebih lengkap dan detail pada usia 4 tahun. Aku mau minum susu di gelas pink. Pada usia 5-6 tahun, saya bahkan dapat menceritakan peristiwa dengan alur. Dalam perkembangan bahasa, terdapat juga momen lucu seperti salah ucap. Satu menjadi atu yang sangat umum pada anak usia dini. Selain itu, saya memiliki minat besar pada bacaan, terutama baca buku dengan tema hewan, yang membantu memperluas kosakata dan kemampuan memahami cerita. Pada tahap ini, saya mulai menunjukkan inisiatif untuk mencoba hal baru. Saya menunjukkan perkembangan inisiatif yang baik ketika melihat orang membuat kue. Saya langsung ingin ikut mengaduk adonan, menandakan keinginan untuk membantu dan belajar. Saya memiliki teman bermain dan mampu berbagi mainan, menunjukkan kemampuan sosialisasi yang baik. Adaptasi saya masuk PAUD pada usia 3 tahun dan TK pada usia 4 tahun berlangsung cepat, menunjukkan rasa aman dan keterampilan sosial yang kuat. Regulasi emosi saya tergolong stabil, tidak sering tantrum. Saya tidak memiliki saudara kandung, tetapi memiliki beberapa ketakutan umum anak usia dini, seperti takut gelap dan takut terhadap hewan tertentu yang merupakan bagian normal dari perkembangan. Pada usia ini, pemahaman moral saya masih berada pada tahap pre-konvensional, yaitu menilai benar salah berdasarkan konsekuensi. Saya menganggap sesuatu itu benar jika mendapatkan hadiah atau pujian, dan salah jika mendapatkan hukuman. Saya tidak mengambil permen karena takut dimarahi ibu dan aktif di kelas untuk mendapatkan sekian bintang. Ini sesuai dengan karakteristik tahap perkembangan moral anak. Saya dibesarkan dengan pola asuh autoritatif, yaitu hangat namun tetap memberi batasan, yang merupakan pola asuh paling ideal untuk perkembangan anak. Rutinitas harian saya teratur. Pagi hari saya mandi dan sarapan, kemudian pergi ke sekolah. Setelah pulang sekolah, saya bermain dan jarang tidur siang, lalu mandi sore dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Peristiwa penting pada masa ini adalah masuk TK, yang menjadi momen penting untuk perkembangan sosial, kemandirian, dan kemampuan belajar saya. Pada masa ini, saya sudah mulai berpikir logis dan teratur, terutama ketika berhadapan dengan hal-hal yang konkret. Saya sudah bisa memahami konsep konservasi. Ketika melihat air dipindahkan ke gelas berbeda bentuk, saya tahu jumlahnya tetap sama. Dalam hal akademik, saya memiliki mata pelajaran favorit, yaitu seni budaya, karena terasa lebih menyenangkan. Sebaliknya, beberapa pelajaran seperti IPA atau IPS terasa lebih menantang. Saya juga punya minat khusus, seperti bermain sepatu roda, ice skating, menggambar, mewarnai, dan berenang. Cara saya belajar saat SD biasanya dengan mencatat kembali pelajaran dan membacanya. Kemampuan komunikasi saya semakin berkembang. Saya mulai bisa menjelaskan pendapat, bercerita panjang, dan memahami instruksi kompleks. Kemampuan membaca dan menulis juga meningkat. Saya bisa membaca buku cerita anak dengan lancar. Saya juga memiliki buku favorit, yaitu buku tentang princess. Pada tahap ini, saya berada di fase industry versus inferiority, yaitu masa ketika anak ingin merasa mampu dan berprestasi. Saya mulai belajar bertanggung jawab, ingin melakukan sesuatu dengan baik, dan berharap mendapatkan pengakuan dari guru maupun orang tua. Ketika berhasil, saya merasa bangga. Tetapi ketika gagal atau dibandingkan dengan teman, saya bisa merasa kurang percaya diri. Dari segi konsep diri, saya mulai mengenal apa yang saya kuasai dan apa yang sulit bagi saya. Saya juga memiliki sahabat dekat dan mulai membentuk peer group kecil.
Hubungan dengan guru umumnya baik. Saya merasa nyaman bertanya atau meminta bantuan. Hubungan keluarga tetap menjadi sumber dukungan utama. Hobi saya pada masa ini yaitu fotografer, menggambar, bermain permainan tradisional, dan membaca. Beberapa tantangan yang muncul adalah rasa malu ketika salah dan tekanan tugas sekolah. Pada tahap ini, saya berada pada tahap moral konvensional. Saya menaati aturan karena ingin dipuji, ingin diterima oleh teman, dan merasa bahwa aturan itu penting untuk ketertiban. Saya sudah memiliki sense of fairness atau rasa keadilan dan marah jika merasa diperlakukan tidak adil. Empati juga berkembang. Saya bisa merasakan perasaan teman ketika merasa sedih atau kehilangan. Saya bersekolah di SD Negeri 21 Tanah Kongko. Saya cukup menikmati sekolah meskipun kadang terbebani oleh tugas. Adapun prestasi yang pernah saya raih yaitu masuk ke dalam 3 besar di kelas dan menjuarai lomba fashion show. Tantangan di sekolah yang pernah saya dapatkan adalah mendapatkan teman yang usil. Saya juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu PML. Rutinitas harian saya cukup teratur, yaitu bangun pagi, ke sekolah, mengerjakan PR, bermain, dan tidur. Peristiwa penting saya selama SD yaitu perlombaan, serta mengikuti bimbel bahasa Inggris. Melalui penelusuran perkembangan saya dari bayi hingga usia dini, saya menyadari banyak hal yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan. Saya baru memahami bahwa kebiasaan malas makan dan kondisi kesehatan saya di masa kecil turut membentuk perkembangan fisik saya. Saya juga mengetahui bahwa saya memiliki temperamen yang isi sehingga mudah beradaptasi ketika memasuki PAUD dan TK. Pemahaman ini membuat saya melihat diri saya secara lebih utuh, bahwa sifat dan kemampuan saya sekarang itu berakar dari proses panjang sejak awal kehidupan. Mengkaji diri sambil menghubungkannya dengan teori membuat konsep psikologi terasa lebih nyata. Attachment dan tahap trust versus mistrust Erikson menjadi lebih bermakna ketika saya menyadari bagaimana kedekatan dengan ibu membentuk rasa aman saya. Begitu pula teori Piaget yang terlihat jelas dari kebiasaan saya bermain simbolik, berpikir animistik, dan sering bertanya kenapa. Hal yang paling penting bagi saya adalah kesadaran bahwa perkembangan manusia selalu berubah dan berlanjut. Sebagai calon psikolog, ini mengingatkan saya bahwa setiap perilaku memiliki sejarah perkembangan. Saya berterima kasih kepada keluarga, terutama ibu dan papi, yang membantu mengisi bagian-bagian masa kecil yang tidak saya ingat. Proses ini membuat saya lebih menghargai diri sendiri bahwa setiap fase, tantangan, dan pencapaian kecil membentuk siapa saya hari ini. Refleksi ini bukan hanya sekedar tugas, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap perjalanan hidup saya.